Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Putri Agustina dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membongkar PC dan bagaimana caranya merakit PC. Simak berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana caranya membongkar PC, yaitu dengan cara yang pertama kita akan membuka tutup pada casing PC. Setelah itu, jika sudah, kita akan mengeluarkan kabel data yang tertancap pada motherboard, HDD, dan ODD, lalu lepaskan. Setelah dilepas, kita taruh ke luar casing. Yang kedua, kita akan melepaskan kabel power yang keluar dari PSU dan tertancap pada motherboard. Setelah kita lepaskan kabel yang tertancap pada motherboard, lalu kita akan melepaskan PSU keluar. Kita akan mengeluarkan PSU dari dalam casing. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara membuka baut pengunci pada casing maupun PSU dengan menggunakan obeng, lalu angkat dan taruh ke luar casing. Yang ketiga, kita akan melepaskan HDD atau yang disebut dengan hard disk drive dari dalam casing ke luar casing. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara membuka baut pengunci pada casing dan hard disk drive menggunakan obeng, lalu tarik dari casing dan keluarkan ke luar casing. Gambarnya hard disk drive seperti ini ya teman-teman. Yang keempat, kita akan melepaskan ODD atau yang disebut dengan optical disk drive. Gimana sih Kak caranya melepaskan ODD? ODD kita lepaskan dengan cara membuka pengunci pada casing dan ODD menggunakan obeng. Setelah itu kita dorong dari dalam casing sampai keluar dengan hati-hati, jangan sampai lecet ya teman-teman. Lalu kita dorong sampai keluar, lalu taruh di luar casing. Gambar ODD seperti ini ya. Yang kelima, kita akan melepaskan kabel front panel. Apa sih kabel front panel itu? Kabel front panel itu yaitu kabel yang berwarna-warni seperti ini dan sudah tersolder di dalam casing, berunsur HDD LED, power SW, reset SW, USB, audio, dan lain-lain. Di situ ada negatif dan positifnya. Dan jika kalian ingin melepaskannya, kalian harus hati-hati karena di kabel front panel itu pinnya kecil-kecil, jadi harus teliti. Dan apa sih kegunaan kabel front panel? Kegunaannya yaitu jika kalian sudah memasang kabel front panelnya, jika kalian ingin menekan power pada PC, maka front panel kalian akan bisa menyala. Sebaliknya, jika kalian tidak memasang kabel front panel, maka PC kalian tidak akan bisa menyala. Yang keenam, kita akan mengeluarkan motherboard dari dalam casing. Bagaimana sih caranya mengeluarkan motherboard? Dengan cara membuka baut pengunci yang berada pada motherboard dan casing menggunakan obeng. Lalu keluarkan motherboard beserta komponen-komponen yang masih tertancap seperti prosesor, heatsink fan, baterai CMOS, memori RAM, dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang ketujuh, kita akan melepaskan memori RAM
dari slot memori RAM yang tertancap pada motherboard. Gimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara menekan kedua pin secara bersamaan yang terdapat pada slot memori RAM, lalu menekannya bersama sampai memori RAM-nya terlepas, lalu angkat perlahan dan taruh di luar casing. Yang kedelapan, kita akan melepaskan baterai CMOS dari motherboard. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara menekan pinggiran pin yang ada di wadahnya memori RAM sampai baterai CMOS-nya keluar. Dan pertama-tama kita akan melepaskan kabel HSF dari colokan CPU fan, ya. Lalu kita akan mengeluarkan HSF. Bagaimana caranya? Sebelumnya aku akan menjelaskan kalau HSF itu ada dua, yaitu HSF yang menggunakan baut dan HSF yang menggunakan kuncian putar. Dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya melepaskan HSF menggunakan baut dan bagaimana caranya melepaskan HSF dengan kuncian putar. Yang pertama, kita akan membahas dari yang HSF menggunakan baut. Yang pertama, jika ingin melepaskan HSF menggunakan kuncian baut, yaitu seperti ini ya gambarnya yang HSF baut. Nah, itu kita akan melepaskan baut, memutarnya itu berlawanan arah menggunakan obeng. Lalu yang kedua, HSF yang kuncian putar seperti ini. Itu cara melepaskannya yaitu dengan cara memutar kuncian pada pinggiran HSF berlawanan anak panah. Itu ya. Itu yang buat HSF yang kuncian diputar itu di atasnya ada anak panahnya. Nah, itu kita putar berlawanan anak panah. Gitu ya. Yang ke-10 dan yang terakhir ada prosesor. Kak, prosesor itu kayak gimana sih? Prosesor itu bentuknya persegi 4 seperti ini ya gambarnya. Lalu cara melepaskan itu atau cara melepaskan prosesornya itu dengan cara kita menekan pengait atau menekan kuncian itu terus menerus hingga nanti kuncian itu terbuka. Setelah itu, jika sudah, angkat prosesor lalu taruh di luar casing. Gitu. Mudah kok caranya. Jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan bagaimana caranya merakit komponen hardware dalam casing atau membongkar PC. Dan sekarang kita akan melanjutkan yang bagian 2, yaitu aku akan menjelaskan bagaimana caranya merakit komponen hardware atau merakit kembali PC yang sudah kita bongkar tadi. Pertama-tama kita akan memasang kembali prosesor. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara membuka pengunci soket prosesor. Lalu masukkan prosesor yang di pojoknya ada segitiga dan pertemukan dengan soket prosesor yang ada segitiganya. Lalu letakkan prosesor ke dalam soket prosesornya. Lalu jangan ditekan terlalu keras. Setelah itu tutup pengunci, lalu tekan pengunci hingga mengunci.
Yang kedua, kita akan memasang heatsink fan. Gimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara kita akan mempertemukan ujung heatsink fan dan bolongan-bolongan yang ada di bolongan-bolongan yang berada di sekeliling soket prosesor. Lalu pertemukan ujungnya ke dalam bolongan tersebut, lalu kunci dengan cara mengunci searah anak panah. Lakukan juga di ujung-ujung lainnya. Dan harus hati-hati. Soalnya kalau tidak terkunci itu bisa terlepas dan itu sangat berbahaya. Sekian. Yang ketiga, kita akan memasang kembali baterai CMOS. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara baterai CMOS yang ada tulisan CMOS-nya itu di atas. Lalu kita letakkan ke dalam wadahnya yang berbentuk bulat di motherboard. Lalu tekan sampai berbunyi klik. Dan itulah caranya memasang kembali baterai CMOS. Yang keempat, kita akan memasang kembali memori RAM. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara membuka slot memori RAM terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasang RAM dan kita harus memperhatikan tengah-tengah yang ada di memori RAM. Dan itu kita samakan di slot memori RAM-nya. Setelah itu sudah terpasang dan itu sudah tidak melengsing-lengsing lagi, yaitu kita tekan secara bersamaan sampai ada bunyi klik atau sudah terkunci pada slot memori RAM. Yang kelima, kita akan memasang kembali motherboard ke dalam casing PC. Gimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara memasang motherboard atau port yang ada di motherboard itu ke bolongan yang ada di dalam casing. Lalu posisikan dengan benar dan kita akan mengunci menggunakan baut pengunci dan menguncinya menggunakan obeng. Yang keenam, kita akan memasang kembali ODD, yaitu dengan cara memasukkan ODD dari luar casing ke dalam casing. Lalu setelah itu kita baut ODD dan casing menggunakan baut pengunci dan menggunakan obeng. Yang ketujuh, kita akan memasang kembali HDD, yaitu dengan cara memasukkan ke sekat-sekat yang ada di dalam casing komputer, lalu dalam casing PC, lalu baut kembali HDD menggunakan baut pengunci dan menggunakan obeng. Yang kedelapan, kita akan memasang kembali PSU, yaitu dengan cara memasukkan PSU ke dalam casing, lalu baut PSU dari PSU dan casingnya menggunakan baut pengunci dan obeng. Setelah itu kita akan memasang kembali kabel-kabel yang keluar dari PSU, kabel power yang keluar dari PSU, yaitu kita akan menancapkan kabel-kabel tersebut ke power motherboard, ke ODD, ke HDD, lalu ke power processor dan lain-lain. Yang kesembilan, kita akan memasang kembali kabel data, yaitu bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara kabel data kabel data itu kita tancapkan ke ODD ataupun HDD dan ditancapkan ke soket SATA. Dan yang terakhir atau yang ke-10, kita akan memasangkan kembali kabel front panel, yaitu urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, dan 10. Yang 10 ini tidak ada konektor atau tidak ada power, tidak ada soketnya. Jadi yang kita gunakan hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dan hanya port USB sama port audio. Jadi itu tadi adalah video penjelasan dari saya mengenai tentang bagaimana caranya membongkar dan merakit PC. Jika ada salah kata maupun perkataan saya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di next video selanjutnya.